Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS dimanapun berada. Ketemu lagi kita di channel ini. Pada malam hari ini, tanggal 7 Oktober 2021, saya mendoakan mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, pada hari Rabu kemarin, ada peristiwa yang sangat mengejutkan publik Bengkulu dan menjadi pembicaraan secara nasional, terbukti dengan dimuatnya beberapa pemberitaan berkaitan dengan bebasnya 3 terdakwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pengendali banjir Sungai Bengkulu, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini menjadi menarik dan mengejutkan kita semua sebetulnya, karena proses kasus ini sebetulnya sudah cukup lama dan bermuara pada dibebaskannya terdakwa dugaan korupsi dalam kasus ini. Padahal berdasarkan hasil audit, kerugian keuangan ataupun kerugian negara dalam kasus ini adalah senilai 1,9 miliar, di mana diduga proyek ini dikerjakan asal-asalan dan diduga juga tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, sahabat sekalian, ini menjadi menarik untuk kita bahas karena kerugian negaranya sudah jelas. Jadi menjadi aneh kalau kemudian ada vonis bebas dari hakim. Karena apa guna audit yang dikeluarkan senilai 1,9 miliar, pertanggungjawabannya seperti apa kalau kemudian hakim memvonis bebas kasus ini. Nah, sahabat sekalian, saya ingin membacakan ini biar merefresh sahabat sekalian terkait dengan pemberitaan kemarin di rakyatbengkulu.com dengan judul 3 terdakwa korupsi pengendali banjir Sungai Bengkulu divonis bebas. Ini berita 6 Oktober 2021 kemarin ya. 3 terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembangunan pengendali banjir Sungai Bengkulu tahun 2019 divonis bebas oleh Majelis Hakim. Dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Rabu. Ketiganya, yakni Isnani Martuti, selaku kontraktor Direktur CP Marbin Indah, Hafizon Nazardi, STMSI, Kabid Sumber Daya Air, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dalam proyek pengendali banjir Sungai Bengkulu selaku kuasa pengguna anggaran, KPA ya. Dan Ibnu Suud, Direktur CP Utaka Esa sebagai konsultan pengawas. Diketahui Rizal Yanto Majelis Hakim memutuskan ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek senilai 6,9 miliar tersebut yang diduga dikerjakan secara asal dan tidak memiliki acuan kerja sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan berakibat timbulnya kerugian negara hingga 1,9 miliar. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Dugaan korupsinya hasil audit ini sudah ada 1,9 miliar dari 6,9 miliar nilai proyeknya. Diputus bebas lantaran tidak terbukti atas dakwaan primer maupun sekunder yang didakwa terhadap ketiganya. Menyatakan terdakwa Isnaini Martuti tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan subsidiar. Sampai majelis hakim membacakan putusan di ruang persidangan. Jaksa penuntut umum JPU sendiri menuntut para terdakwa dengan tuntutan berbeda, yakni Isnaini selaku Direktur CP Marbin Indah dituntut selama 4 tahun dan untuk terdakwa Hafizon Nazardi dan Ibnu Suud dituntut dengan hukuman masing-masing 2 tahun 6 bulan. Jadi luar biasa sebetulnya tuntutan dari jaksa penuntut umum ini cukup berat. Ada yang 4 tahun dan ada yang kemudian 2 tahun. Ini dari JPU, tapi kemudian divonis bebas oleh hakim ya. Atas putusan majelis hakim tersebut, JPU menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk melakukan kasasi. Terhadap upaya putusan hakim, kita nyatakan pikir-pikir tentunya dengan mekanisme lapor pimpinan
dan dalam 7 hari baru kita akan menyatakan sikap, kata salah seorang JPU, Rozano Yudhistira, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, ini JPU menyatakan pikir-pikir. Saya pikir ini tidak perlu lagi pikir-pikir, harusnya langsung ini menyatakan bahwa terhadap putusan vonis bebas melakukan upaya kasasi. Karena ini bebas, maka karena ini divonis bebas, maka upaya hukum lanjutnya adalah melakukan kasasi. Nah, ini harus dilakukan oleh jaksa, upaya hukum lanjutnya, karena kalau tidak kasasi tentu akan menjadi kecurigaan di publik. Dan saya pikir juga kalau tidak melakukan kasasi tentu jaksa penuntut umum akan diberi sanksi. Nah, kita tunggu saja seperti apa nanti sikap dari kejaksaan berkaitan dengan vonis bebas ini, dan kita tunggu saja juga hasil daripada kasasi jika upaya lanjutan ini dilakukan. Nah, sekali lagi sahabat MS sekalian, bahwa ini menjadi peristiwa yang sangat menarik dan aneh dan menjadi sorotan pembicaraan nasional, dengan kemudian pemberitaan begitu masif di berbagai media mainstream nasional, karena ini kejadiannya agak langka. Kenapa saya katakan langka? Karena sudah jelas hasil audit 1,9 miliar dugaan korupsinya, kerugian negaranya dari 6,9 miliar nilai proyek itu, tapi hakim kemudian memvonis bebas. Nah, ada apa? Nah, mari kita saksikan selanjutnya proses upaya hukum lanjutan, karena ini kan baru tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama. Nah, kita tunggu saja proses kasasi yang harusnya memang dilakukan oleh pihak kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, agar tidak menimbulkan kecurigaan di publik. Menjadi sangat aneh kalau kemudian JPU tidak melakukan upaya kasasi. Mari kita tunggu sama-sama apa hasil daripada pikir-pikir dari pihak kejaksaan dan apa hasil kasasinya nanti kalau kemudian kasasi itu dilanjutkan. Mari kita kawal bersama-sama sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.